Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mutini Latina dengan NIM 1207040024. Pada mata kuliah Kimia Material MBKM, yang terhormat kepada Ibu Lili, MSI, di sini saya akan mereview jurnal gitu ya, dengan judul Analisis Pijar, Bandgap, dan Medan Ligan pada suatu material, kajian terhadap hubungan dengan perubahan warna. Di sini saya mengambil 3 jurnal sebagai jurnal acuan saya, di mana jurnal pertama yaitu An Approach for Predicting the Apparent Color of Carpet Under Different Elements. Terus yang kedua ini merupakan jurnal yang membawakan tentang tema band gap gitu ya. Dan yang ketiga ini merupakan tema medan ligan itu sendiri. Makanya diambillah judul seperti ini gitu. Oke. Nah, untuk konten ini sendiri saya membawakan beberapa list, di antaranya yaitu pentingnya studi faktor perubahan warna material dalam berbagai aplikasi. Lalu yang kedua, konsep perubahan warna material melalui skala Chai Lab. Lalu penerapan eksperimental pijar, band gap, dan medan ligan terhadap suatu material. Dan yang keempat yaitu interpretasi data hasil penelitian efek pijar, band gap, medan ligan terhadap perubahan warna, dan juga kesimpulan. Baik, pada bagian yang pertama, pentingnya studi faktor perubahan warna material dalam berbagai aplikasi. Nah, dapat dilihat ya bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan warna material itu ada di gambar-gambar berikut ini gitu. Nah, sebenarnya suatu material itu tuh merupakan sifat dan struktur yang apa ya, dapat mencirikan material itu sendiri gitu. Nah, di mana material itu juga dapat dipengaruhi dengan lingkungan luarnya dan juga dirinya sendiri atau materialnya itu sendiri gitu ya. Nah, di mana apabila dari material itu sendiri, contohnya kayak strukturnya. Nah, seperti gambar di paling kiri. Nah, strukturnya itu seperti dia tuh kasar atau enggak kayak gitu ya. Dan juga hal-hal yang lainnya yang dapat mempengaruhi material itu sendiri terhadap warna gitu. Lalu yang kedua ini merupakan pencahayaan gitu ya. Di mana pencahayaan ini tuh kita dapat mengetahui gitu bagaimana cahaya tersebut menyorot kepada suatu material dan bagaimana sih gitu perubahan warna yang terjadi pada material itu. Lalu yang ketiga yaitu celah pita atau biasa disebut dengan band gap. Nah, band gap itu sendiri kalau di konduktor hampir tidak terlihat gitu ya. Nah, sementara untuk pita konduksi dan juga valensi pada semi konduktor, nah dia tuh ada celah pita gitu atau band gap. Nah, ini tuh nanti biasanya ada energi yang harus dihitung, yaitu energi celah pita atau energi band gap energi. Nah, lalu untuk isolator sendiri dapat dilihat seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir ini merupakan faktor juga dari perubahan warna material dalam berbagai aplikasi, yaitu adanya medan ligan. Nah, ini merupakan suatu gambaran gitu ya dari medan ligan itu. Oke. eh Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan gitu ya bagaimana penelitian-penelitian yang sudah ditemukan sebelumnya pada faktor-faktor berikut bisa berpengaruh gitu terhadap perubahan warna material. Oke. Nah, maju kepada konsep perubahan warna material melalui skala CIE Lab. Gitu. Oke. Di mana CIE Lab itu atau CIELAB gitu ya saya bacanya. Nah, CIELAB ini, ini merupakan apa ya, komisi internasional untuk penerangan atau biasa disebut dengan Commission Internationale de l'Éclairage gitu ya bacanya. Lalu untuk lab itu sendiri, L dari lightness, terang atau gelap, kemerahan dan kehijauan itu biasanya kita sebut dengan A bintang, dan juga kekuningan kebiruan ini kita sebut juga sebagai B bintang gitu ya. Nah, di mana dapat dilihat ya oleh teman-teman
gitu. Bahwasanya di sini L atau terang gelap ini apabila L-nya itu sama dengan nol. Nol itu berarti semakin gelap. Berarti suatu material ketika dikenakan pencahayaan gitu ya, dia menghasilkan hampir mendekati nol atau pokoknya rentang dari 0 sampai 50 gitu ya. Itu dia dapat dikatakan gelap gitu. Nah, sedangkan dari 50 sampai ke 100 gitu ya, ini setengahnya ke atas itu akan mengalami penerangan atau terang gitu. Nah, sementara untuk sorry salah, untuk A sendiri atau kemerahan dan kehijauan, nah dapat dilihat gitu bahwasanya semakin apa ya mendekati positif atau A plus, dia itu derajat kemerahannya akan semakin merah. Misalnya kayak suatu material nih dapat nilai eh, 98 misalnya atau 100 gitu. Berarti kan di area sini ya gitu, area sini. Berarti dia derajat kemerahannya itu akan semakin merah gitu. Dia berarti semakin merah. Nah, sementara kalau misalnya kebalikannya gitu, dia mendapatkan nilai negatif eh, negatif 50 lah ya, saya katakan. Nah, berarti dia min dengan nilai tersebut itu berarti dia akan semakin hijau gitu. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya dan bagaimana sih untuk B bintang gitu. Nah, untuk B-nya sendiri atau kekuningan kebiruan ini juga sama halnya dengan sifat yang A tadi gitu ya. Hanya saja ini beda di perilaku B sama A aja gitu ya. Nah, kalau pokoknya semakin positif, B-nya berarti dia semakin kuning, berarti kalau semakin negatif dia akan semakin biru gitu. Em, Lalu untuk sebenarnya gitu ya, untuk nilai dari A dan B ini tidak ada patokan gitu. Mengapa? Terus kenapa gitu? Di sini ada negatif 128 dan juga positif 127. Nah, itu sebenarnya hanya untuk membantu proses penilaian pada komputasi gitu ya. Jadi diadakanlah nilai tersebut. Nah, kalau untuk L sendiri memang sudah paten 0 sampai 100 gitu. Seperti itu, kita dapat next. Nah, kemudian di sini akan diterangkan bagaimana penerapan eksperimental terhadap suatu material. Nah, di sini tuh eksperimentalnya ini terbagi menjadi tiga, yaitu pijar, band gap, dan juga medan Logan. Oke, kita ke bagian pijar terlebih dahulu gitu. Gimana sih kepada suatu material? Nah, fitur dari material, mohon maaf, untuk pijar sendiri gitu ya, struktur material memiliki pengaruh yang cukup besar. Nah, di mana lingkungan itu pun akan berpengaruh gitu. Di mana nih yang pertama akan dilakukan proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaan ini tuh akan dilakukan terhadap suatu material tersebut. Nah, terus untuk cuka putih. Nah, ini apa sih maksudnya cuka putih segala gitu kan? Nah, cuka putih ini akan menjadi bahan tambahan dalam suatu pewarnaan karena cuka putih ini bersifat menyerap warna untuk mengalami peningkatan gitu. Jadi si warnanya ini akan lebih pekat gitu atau mengalami peningkatan gitu dalam presentasinya gitu. Lalu untuk perbedaan warna dan saturasi di sini, jadi pewarnaan ini akan menggunakan warna dan saturasi yang berbeda gitu. Lalu untuk poin yang keempat yaitu pengukuran parameter. Pengukuran parameter warna material ini memanfaatkan skala Cielab gitu, atau Scilab melalui spektrofotometer data color. Nah, nanti itu akan didapatkan nilai. Nah, nilainya ini dari si CIELA, sorry, CIELAB. Nah, CIELAB ini nanti akan dirata-ratakan gitu hasil-hasilnya dan akan mendapatkan datanya gitu. Nah, data dari si skala CIELAB ini gitu. Nah, terus pada pencahayaan ini kita menggunakan tiga pencahayaan gitu ya dalam suatu penelitian, di mana penelitian ini menggunakan incandescent atau pijar gitu ya bahasa Indonesianya, atau dalam disebut juga dengan A, lalu ada D65 atau disebut dengan noon daylight gitu atau cahaya siang hari gitu ya. Lalu untuk F02 atau cool white fluorescence.
Nah, lalu di sini apa sih? Nah, ini tuh R pangkat 2 merupakan nilai koefisiensi determinasi gitu. Di mana dari L, A, dan B ini nanti akan dihitung. Nah, di mana kalau misalnya semakin mendekati satu, berarti hubungan variabel dependen dan independennya ini akan semakin kuat gitu. Nah, terus nilai dari LAB ini tergantung kepada struktur material dan konsentrasi si pewarna. Di sini maksudnya struktur material ya. Oke. Nah, next kepada bagian band gap. Nah, penerapan eksperimental band gap terhadap suatu material. Nah, ini merupakan skematik dari pembuatan gitu ya. Pembuatan apa gitu. Nah, ini pembuatan, maaf, ya, saya ulangi. Nah, ini merupakan skema atau ilustrasi dari pembuatan atau persiapan dari FE3O4 PVP PEMA PNCS. Nah, PNCS itu apa sih? Nah, PNCS itu merupakan eh, fotonik ya, fotonik kristal. Oh maaf, fotonik kristal itu merupakan PCS, sedangkan kalau PNCS itu merupakan photonic nano chains gitu. Oke, nah di sini merupakan gambaran dan nah di sini itu akan memanfaatkan UV light indicator polymerization. Nah, polymerization itu atau polimerisasi merupakan suatu metode yang akan digunakan dalam eksperimental ini gitu. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini gambaran dari skemanya. Nah, di sini film kristal fotonik celah pita ganda dapat dipolimerisasi gitu, inisiasi thermal dengan medan magnet eksternal dalam substrat kaca. Tuh. Nah, di mana ini tuh ada gambar magnet. Nah, nah nggak sih di sini ada gambar magnet ya kan? Nah, medan magnet atau medan yang magnet ini, nah di sini oke, yang kayak gini-gininya itu salah satunya itu merupakan medan magnet. Nah, medan magnet eksternal ini berfungsi sebagai pemandu orientasi PNCS secara vertikal gitu. Film kristal fotonik celah pita ganda ini akan digabungkan dengan warna primer. Nah, ini merupakan gambaran dari film kristal fotonik celah pita ganda. Nah, ini pun nanti akan digabungkan dengan warna primer yang terdapat di dalam gel PAAM gitu. Nah, hasil analisis material ini akan dipindai gitu, akan dipindai dengan FSM dan juga ada FTIR ya di sisi kanan ini. Nah, sisi kanan FSM ini dia akan menghasilkan pemindaian elektron. Nah, kalau FTIR jelas akan menghasilkan spektrum FTIR ya dengan spektrofotometer tersebut. Lalu spektrum reflektif dapat diperoleh melalui instrumentasi spektrofotometer serta optik USB 200 plus. Hasil mikroskop optik dapat dianalisis melalui mikroskop optik gitu. Oke, pada yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah penerapan eksperimental medan ligan terhadap suatu material. Nah, di mana ini tuh merupakan sintesis atau pembuatan gitu ya, pembuatan dari PMA MPEG gitu ya. Di mana di sini nih dapat dilihat ya, PMA-nya itu seperti ini strukturnya atau pyromelitic acid. Lalu di sini ada MPEG. Nah, nanti di sini akan ditambahkan ya, ada di sini ada DMA PET3N THF gitu, dalam suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini akan menghasilkan PMA MPEG. Nah, ini tuh nanti akan menghasilkan ini, misal formation, PMA. Ya, akan mengalami hal seperti ini dan juga di sini akan ada tambahan BSA dan juga EU3 plus dan juga TB3 plus. Nah, di sini nanti akan ya di next slide gitu ya, akan dijelaskan gitu apa itu BSA gitu. Nah, nanti akan menghasilkan LN atau lantanida gitu ya, PMA, MPEG gitu. Nah, seperti itu strukturnya kira-kira. Oke, masih di bagian medan ligan ya. Nah, tampilan dari spektrum fluoresensi, fluoresensi, iya, itu tuh nanti akan diukur gitu melalui eh, spektrofotometer fluoresensi itu sendiri. Nah, di sini akan menggunakan F2500.
Nah, terus pengukuran intensitas cahaya fluoresensi memanfaatkan pembandingan antara intensitas cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh zat uji dan suatu baku pembanding tertentu. Gitu. Oke, masuk kepada interpretasi data nih, hasil penelitian dari pijar, bandgap, medan ligan terhadap perubahan warna. Oke, nah di sini kita ke efek dari pijar dulu ya, efek pijar terlebih dahulu, di mana warna dari suatu material ini akan ditunjukkan nih melalui nilai LAB atau lab yang dihasilkan atau dimiliki. Nah, faktor yang mempengaruhi nih dari nilai LAB. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya akan ada faktor dari struktur. Nah, itu nanti kasar atau halus, terus atau ini nggak sih gerinjol gitu. Nah, itu kayak kerikil atau enggak gitu, kayak rata atau enggak gitu. Terus juga di sini ada pemancaran cahaya gitu. Jenis cahaya yang digunakan itu apa dan juga di sini akan menggunakan konsentrasi. Oh, bisa diperbesar ya. Nah, di sini akan menggunakan konsentrasi. Nah, konsentrasinya itu seperti apa gitu? Apakah dia low concentration or high concentration? Gitu. Lalu pokoknya LAB ini tuh nanti akan dikarakterisasi gitu ya di bawah pencahayaan yang berbeda-beda seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa akan menggunakan pijar, terus suatu cahaya di siang matahari dan juga fluoresensi yang cool white tadi gitu ya. Nah, dalam satu penelitian ini juga akan di apa ya? Karena kan di sini tuh menggunakan warna yang berbeda ya disebutkan di sebelumnya. Nah, warna yang berbeda itu yaitu hijau dan juga merah. Di mana nih di yang warna hijau itu kan warna hijau itu kalau dilihat di sini gitu. Nah, dilihat sini tuh kan dia bertetanggaan gitu ya si B-nya itu. Nah, berarti dia itu nanti nilainya akan berbeda gitu ya dari nilai yang lainnya gitu. Maksudnya berbeda di sini gitu ya. Akan dijelaskan ya bahwasanya gelombang hijau ini saat bertetanggaan. Nah, seperti yang sudah digagaskan gitu pada warna B ini merupakan kekuningan atau kebiruan gitu kan. Nah, nilai kroma ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai lainnya. Nah, nilai kromanya itu apa ya? Kroma itu eh, seperti bukan sudut ya. Kalau sudut itu kue. Kue itu rona ya, rona. Nah, kalau kroma itu seberapa murni sih gitu warna tersebut gitu. Apakah semakin eh, kuning tua kah, biru tua kah, atau hijau tua? Nah, seperti itu gitu. Warna kromanya itu di sini akan jauh lebih rendah gitu daripada yang lainnya gitu. Jadi di sini akan mendapatkan nilai 0 sampai 4 gitu. Nah, hal tersebut menunjukkan sangat sedikit refleksi dari panjang gelombang kuning ataupun biru. Nah, warna yang dianalisis lainnya kan merah nih. Nah, warna merah ini, variasi nilai L ini di bawah pencahayaan pijar tidak signifikan atau P-nya itu lebih dari 0,05. Nah, kalau signifikan itu dia kurang dari 0,05 gitu. Nah, nilai lightness atau L yang tinggi disebabkan oleh karakteristik permukaan yang lebih banyak pantulan cahaya yang datang di semua rentang panjang gelombang gitu. Nah, dalam struktur yang berbeda pun gitu, akan dianalisis dalam suatu penelitian bahwasanya struktur yang menghasilkan lebih sedikit hamburan ialah struktur yang tidak rata, sedangkan struktur yang menghasilkan lebih banyak lebih banyak permukaan, sorry. Nah, kalau misalnya tadi ya saya bilang kalau misalnya yang kasar itu atau permukaannya tidak rata, dia itu akan sedikit hamburannya. Nah, sedangkan kalau yang halus gitu, rata, dia itu lebih banyak pantulan dari cahaya tersebut. Nah, sehingga suatu material ini akan mengalami perubahan warna apabila mengalami struktur yang berubah juga gitu dari material itu sendiri. Nah, pencahayaan perbedaan ini tuh akan menghasilkan penampilan yang lebih gelap gitu apabila mendekati L sama dengan nol gitu atau pokoknya mendekati 0% lah. Nah, ternyata nih, oke, ini ada interpretasi data. Nah, di sini itu dapat dilihat ya, teman-teman, bahwasanya si pijar ini tuh dia akan mengalami lebih gelap. Nah, sementara kan kalau di gelap ini tidak akan
ngeh lah gitu kalau misalnya atau tidak akan banyak orang yang sadar gitu bahwasanya mereka ada perbedaan gitu. Padahal di sini memang dia lebih gelap gitu, jauh lebih gelap kalau pada tempatnya gelap. Nah, sementara kalau yang diterang dan di medium ini dia eh, dapat terlihat dengan jelas gitu ya apa perbedaan dari warna itu sendiri gitu. Nah, kurang lebih ini tadi yang saya jelaskan soal variasi ini di sini. Oke, nah di sini ada gambar dari interpretasi data itu sendiri. Nah, di mana yang tadi saya sebutkan bahwasanya B gitu. B itu kan tadi yang hijau. Nah, di sini di karpet di sini saya ngambilnya materialnya karpet. Nah, ternyata kalau misalnya di karpet yang warna merah kayak ini gitu gambar. Karpet 2 dan 3 ini ternyata ada perbedaan gitu. Mana kalau karpet 3 itu pokoknya di sini ada eh, perbedaan. Mohon maaf maksudnya saya yang ini gitu. Di sini bisa dilihat ya teman-teman ini beda banget gitu si grafiknya dengan grafik yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan hal yang karena adanya bertetanggaan tadi gitu ya si hijau ini dengan kuning dan juga biru gitu sehingga akan seperti ini gambarannya gitu dan di sini ada gambaran dari uh, intensity gitu ya dengan wavelength atau panjang gelombang. Nah di sini untuk pijar itu naik terus gitu. Berarti itu menunjukkan bahwa pijar itu lebih stabil gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Oke. Nah, kita masuk ke warna dari band gap gitu ya. Nah, interpretasi data dari band gap. Nah, untuk gambarannya itu ya diagram kromat kromatis, kromosi ya, kromatis ya, kroma kan gitu. Di sini tuh dia ada gambaran seperti ini. Nah, terus ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, saya akan jelaskan gitu ya, teman-teman. Bahwasanya Hmm, gambaran dari kromatis atau C itu tuh menjadi data bahwa posisi warna terdistraksi oleh 3 PNC warna primer dengan saturasi yang dihasilkan yakni tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya komposisi yang sama, ukuran yang kecil, dan ruang antar partikel yang tetap. Nah, terus kombinasi PNCS merah dan hijau. Nah, di sini tuh jadi si PNCS-nya itu dibuat menjadi dua gitu kan. Dibuat menjadi dua itu merah dan hijau yang akan menghasilkan kuning gitu kan. Seperti dapat dilihat di sini. Terus mohon maaf maksud saya dibuat menjadi tiga. Merah dan Oke, merah dan biru akan menghasilkan magenta, terus hijau dan juga biru akan menghasilkan cyan. Gitu. Nah, dalam spektrum FTIR ini terdapat dua puncak terpisah ya, yang mengkarakterisasi celah pita ganda yang esensial. Nah, seperti ini ya, dapat dilihat ada dua puncak yang terpisah gitu. Nah, terus PNCS merah ini tuh melimpah. Ketika melimpah ini digabungkan dengan di dalam cairan PC, celah pita ganda, yang mendifraksi warna kemerahan dan juga puncak difraksi PNCS merah menjadi lebih kuat. Nah, maksudnya seperti apa sih lebih kuat? Nah, seperti yang dijelaskan gitu ya, bahwa bintang itu merupakan derajat kemerahan dan juga kehijauan. Nah, di mana apabila semakin kuat warna merah yang dihasilkan, berarti dia A plusnya semakin tinggi juga dong gitu kan. Nah, itu pun sama halnya seperti yang dijelaskan tadi gitu bahwasannya ternyata PNCS merah ini melimpah gitu hasilnya. Nah, terus oke, maaf, nah masih band gap ya. Nah, untuk proses PNCS merah dan hijau ini sebagai pigmen fotonik melalui polimerisasi radikal bebas dengan bantuan hidrogen. Nah, seperti gambaran pada eksperimental sebelumnya gitu ya. Itu akan menggunakan polimerisasi. Nah, tekanan internal yang dihasilkan selama pemadatan ini akan menyebabkan deformasi. Nah, akan menyebabkan deformasi PNC dan efek negatif pada sifat optik. Lalu sifat mekanisnya ini akan deformabilitas yang sangat baik.
Nah, itu tuh karena kekakuan yang dihasilkan gitu dari sifat optiknya PNC. Nah, terus keunggulan lainnya itu ya tadi gitu ya, si deformabilitas baik. Oke, masuk kepada interpretasi data hasil penelitian efek medan ligan terhadap perubahan warna. Nah, terhadap perubahan warna ini bisa dilihat ya oleh teman-teman bahwasanya hasil spektrum FTIR ini eh, dari ion EU3+ dan juga campuran EU3+ dan TB3+, puncaknya akan lebih lemah dan lebih luas yang bergeser frekuensi ke lebih rendah gitu. Itu di antara 3.400 sampai 3.200 ya, di daerah sini. Di sini kan bisa dilihat ya, ini sudah di ini sih sebenarnya tuh puncak-puncaknya sudah dikasih pembatas ya gitu. Nah, untuk puncak karakteristik 1730 dan juga 1640 itu ada karbonil, CO dari gugus ester dan gugus COOH. Nah, masing-masing kita itu tersebut akan menjadi semakin lemah gitu ya pada spektrum EU PM MPEG dan juga EU TB PMA PMEG gitu. Nah, di situ ada 1:1 ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada gambaran gitu. Gambaran bahwa di sini merupakan spektra fluorescence untuk ini ya Kak. Terus di sini merupakan CIA, CIE chromatic diagram gitu ya. Nah, di sini akan menghasilkan apa ya? Rata-rata ya. Ini merupakan rata-rata dari nilai LAB yang dihasilkan gitu. Seperti yang sudah dijelaskan itu bahwasanya rata-rata nilai itu nanti akan sebenarnya ini menghitung itu bisa kita masukkan data ke dalam suatu aplikasi dan nanti akan dihasilkan nilai seperti ini gitu. Nah, untuk gambarannya ini merupakan gambar dari apa ya suatu cairan ya cairan PNCS tadi itu ketika di bawah sehari EUPMA MPEG. Nah, itu tuh di bawah sinar tampak ya kalau visible light itu kalau UV light itu di sini ultraviolet. Nah, ini akan menghasilkan warna seperti ini. Nah, ini semakin biru, nah ini akan semakin merah. Nah, itu apa gitu. Nah, terus efek dari spektrum fluoresensi ini gitu si EUPMA MPEG pada konsentrasi 5% gitu ya dalam THF, H2O, aseton, etanol, dan DMF. Nah, terus diagram dari si CIE ini tuh, yang itu akan sesuai dalam pelarut yang berbeda yang disajikan dalam sisipannya gitu, di mana warna emisi yang diamati itu akan sangat cocok dengan koordinasi kromasitas yang dihitung. Nah, terus intensitas fluoresensi ini tuh sangat lemah gitu dalam air yang sementara kalau di DMF itu akan menjadi yang paling kuat gitu. Nah, jadi dari eh, lima apa 5 warna gitu, 5 larutan, sorry. Dari 5 larutan itu THF, H2O, aseton, etanol, dan DMF. Nah, ternyata yang paling lemahnya itu malah di air gitu. Kemudian untuk di DMF itu sendiri dia akan menjadi yang paling kuat gitu. Gitu. Nah, oke, dapat ditarik kesimpulan gitu bahwasanya beberapa faktor perubahan warna terhadap suatu material menjadi gagasan bahwa perlu adanya penelitian-penelitian yang terus berlanjut supaya menjadi kemudahan bagi kehidupan makhluk hidup termasuk kegiatan manusia. Nah, untuk nilai LAB ini dapat berkurang dengan adanya peningkatan konsentrasi molekul pewarna dengan berdasarkan penyerapan, hamburan, dan pantulan cahaya yang datang. Nah, dalam pembuatan PNCS magnetik dengan panjang rantai yang cukup dan saturasi warna yang tinggi dengan menggabungkan cara polimerisasi yang diinduksi oleh ikatan hidrogen. Lalu yang terakhir yaitu rakitan nano lantanida dikatakan PMA MPEG merupakan turunan asam dari piromelitat polyethylene glycol sebagai ligan organik melalui metode mineralisasi biomimetik.
Oke, seperti itu gitu gambaran dari, review jurnal yang telah saya paparkan gitu, dari hasil review jurnal gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila, terdapat kesalahan dalam penjelasan, semoga teman-teman dapat, mengkoreksi saya dan juga dapat, saling sharing ilmu lah ya gitu ya, untuk, kemajuan dari kita sendiri gitu ya, kita sendiri dalam menyampaikan, materi-materi yang telah disampaikan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.